Halo, welcome home semua. Welcome to the first day of fasting and prayer. Selamat datang dalam hari pertama dalam kita berpuasa dan kita sama-sama berdoa dan mencari wajah Tuhan. Hari ini aku mau kasih renungan singkat tentang Daud memukul kalah orang Filistin. Kita buka dari 1 Tawarik pasal 14 ayat 8 sampai 17. Aku akan bacakan untuk kita semua. Daud memukul kalah orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ayat yang ke-15. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Kita setelah melihat di hari yang pertama kita belajar dari kisah kepahlawanan Daud. 1 Tawarik 14 ayat 8 sampai 17. Di sini poin yang pertama yang aku mau sampaikan secara singkat adalah Daud diurapi menjadi raja dan musuh atau si bangsa Filistin berusaha menggagalkannya, ayat yang ke-8. Kalau kita lihat di sini, ketika ada urapan Allah di dalam kehidupan kita, ketika ada satu promosi ilahi datang dalam kehidupan kita, ketika ada satu mimpi dan penglihatan yang bisa kita lihat, ada satu visi dan ada satu hal yang dinubuatkan atas kehidupan kita, maka musuh itu nggak senang dengan kehidupan kita, teman-teman. Jadi apapun panggilan kita di dalam Tuhan, ketika kita menemukan kehidupan kita yang sesungguhnya di dalam Kristus, musuh itu gak tinggal diam. Seperti bangsa Filistin, dia melihat Daud dipromosi oleh Tuhan dan dipakai dan diurapi menjadi raja. Daud living his best life, dan musuh itu gak seneng. Langsung musuh itu mau bukan hanya menyerang atau against David, tapi dia mau membunuh Daud. Dan ketika musuh melihat ada urapan yang muncul dalam hidup kita, maka ia berusaha untuk mengambil urapan kita untuk meredupkan visi dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, dari hari berpuasa seperti ini, aku mau sama-sama tekankan kepada kita semua. Mungkin hari-hari ini kita kehilangan yang namanya visi. Mungkin hari-hari ini kita kehilangan yang namanya harapan. Tapi aku percaya ketika the word of God has been declared to you, firman Tuhan telah dinubuatkan dan dideklarasikan dalam hidupmu, telah diperkatakan atas hidup kita, maka aku percaya ada penyertaan Tuhan yang ajaib. Dan kita harus ingat, everything the world will against the word. The world will always against the word. Artinya dunia itu pasti selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kita lihat di sini, kalau Anda mengalami restriction hari-hari ini, kalau Anda mengalami kesulitan demi kesulitan hari-hari ini, mengucap syukurlah, karena ini tandanya musuh itu gentar dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Poin yang kedua ini ada di ayat yang ke-10 dan ke-14. Daud bisa membedakan kapan harus bekerja dengan urapan yang Tuhan berikan dan kapan harus berserah dan minta petunjuk Tuhan dalam kehidupannya. Daud ini adalah merupakan seorang raja yang tangannya itu cukup berdarah, karena dia itu sudah berpengalaman lebih dari puluhan tahun untuk berada di medan perang, menghadapi musuh, menghadapi perompak. Itu udah kehidupan sehari-hari Daud. Tapi kita melihat di sini, ketika kita memiliki attitude seperti Daud, dari puasa hari ini, Tuhan mengingatkan kepada kita untuk merenungkan bagaimana Daud itu tidak bekerja atau berjalan dengan kekuatannya sendiri, dengan kuat dan gagahnya, tapi dia berjalan meminta petunjuk Allah dan minta kekuatan Allah. Dan disinilah kita melihat bahwa Daud mengalami kemenangan dalam kehidupannya.
Aku mau katakan yang pertama, ketika ada visi Allah dalam hidup kita, pasti ada restriction, ada yang namanya circumstances yang menjepit kita, ada satu hal dan lain-lainnya itu yang menjepit, yang mencoba mematikan vision dalam hidup kita. Dan aku mau katakan, seringkali iblis itu bukan yang mau menghancurkan hidup kita, tapi dia ingin menghancurkan visi Allah dalam kehidupan kita. Ketika visi Allah itu hancur dalam kehidupan kita, otomatis maka kita menjadi orang-orang yang tidak berjalan dalam kehendak Allah. Dan iblis sudah tahu tanpa harus dikerjain pun, atau tanpa harus diancam atau disakiti pun, kita udah berjalan menuju kebinasaan. Dan poin yang kedua, Daud itu tahu bagaimana berserah dan bertanya kepada Allah. Daud itu bergantung kepada Allah. Dari puasa hari ini aku mau mengajarkan kita, aku mau encourage kita, mari kita bertanya kepada Tuhan. Action selanjutnya dalam kita melakukan pekerjaan kita, tugas, kuliah, sekolah, apapun yang kita lakukan, maukah kita bertanya kepada Tuhan seperti Daud bertanya. Dan yang poin yang ketiga adalah Daud berbuat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat ke-15 dan ayat ke-16. Kalau kita sudah tahu visi Tuhan dalam kehidupan kita, jangan kita lihat ke kanan dan ke kiri. Jangan kita melihat, oh restrictionnya ini sulit, sepertinya rencana Allah itu gak mungkin terjadi. Rasanya mimpiku gak mungkin tercapai. Visi Tuhan dan panggilan Tuhan itu gak mungkin tercapai. Ketika kita melihat restriction, kita harusnya mengucap syukur karena ada progress yang kita buat yang mengancam kerajaan si jahat. Yang kedua, ketika kita shift our focus on Him, kita mendengar suara Allah, Tuhan akan memberikan visi dan juga arahan, guidance dalam kehidupan kita untuk kita mengambil langkah-langkah selanjutnya. Dan yang poin yang ketiga dari pelajaran ini, kita bisa melihat bahwa mendengar suara Allah itu berbeda dengan melakukan firman Allah. Ketika kita sudah mendengar firman Allah, kita harus menjadi pelaku firman. Poin yang ketiga ini, Daud melakukan sama seperti apa yang Tuhan perintahkan. Jadi apa yang kalian dengar hari ini dalam hidupmu, lakukan firman Tuhan, setia berjalan dengan firman Tuhan, dan aku percaya kemenangan demi kemenangan sudah menanti di depan. Dan aku percaya ada hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan kepada kita semua. God bless you all. Welcome home.